Asal-usul Sawah Lunto. Kisah dari Provinsi Sumatera Barat. Sawah Lunto adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Di zaman kolonial Belanda, Sawah Lunto dikenal sebagai kota penghasil batu bara. Namun, sejak kemerdekaan, pertambangan batu bara mulai dihentikan. Bekas tambang-tambang batu bara itu saat ini dijadikan sebagai objek wisata andalan Sawah Lunto. Karena itulah, kota di Sumatera Barat tersebut memiliki semboyan Sawah Lunto, kota wisata tambang yang berbudaya. Sawah Lunto yang memiliki alam berupa lembah dan pegunungan ini memiliki cerita asal-usulnya yang masih dikenal hingga sekarang. Bagaimana cerita asal-usul Sawah Lunto? Mari kita simak bersama dalam kisah berikut ini. Pada suatu waktu, di daerah Lunto, berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Sitambago. Kerajaan yang rakyatnya hidup makmur, aman dan tentram itu dipimpin oleh Raja Sitambago, seorang raja yang sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Kerajaan Sitambago juga dikenal memiliki lahan yang subur, sehingga pertanian berkembang pesat dengan hasil yang melimpah. Hingga suatu hari, Raja Sitambago terlibat pembicaraan yang serius dengan Panglima Perang Kerajaan. Panglima, ada hal yang sangat aku cemaskan selama ini. Rakyat kita hidup makmur, tanah kita subur, dan hasil panen selalu melimpah. Apa yang engkau cemaskan, Yang Mulia? Aku khawatir dengan serangan dari kerajaan lain. Cepat atau lambat, pasti ada kerajaan tetangga yang iri dengan kerajaan kita. Mereka pasti mengincar kerajaan kita sebagai jajahan, terutama kerajaan Silungkang. Raja Silungkang memiliki ambisi menguasai negeri-negeri di sekitar mereka. Armada perang Silungkang sangat kuat dengan pasukan yang memiliki pengalaman tempur. Sedangkan kita, jumlah pasukan sangat sedikit, tidak terlatih dan tidak memiliki pengalaman tempur. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Yang Mulia, sudah saatnya kita melakukan antisipasi. Kita harus memberlakukan wajib militer. Para pemuda yang berusia 18 hingga 35 tahun, kita wajibkan mengikuti pelatihan militer. Keesokan harinya, Raja Sitambago segera menyebarkan beberapa prajuritnya ke pelosok kerajaan untuk mengumumkan tentang wajib militer. Perintah raja tentang wajib militer dipatuhi oleh para pemuda Sitambago. Mereka menyadari pentingnya mempertahankan negeri dari serangan musuh. Ribuan pemuda dari berbagai wilayah Sitambago berduyun-duyun memenuhi alun-alun kerajaan. Para pemuda dengan penuh semangat mengikuti berbagai latihan kemiliteran yang diawasi langsung oleh Panglima Perang Sitambago. Panglima, bagaimana perkembangan wajib militer? Yang Mulia, para pemuda kita berlatih dengan penuh semangat. Mereka mampu menyerap dengan baik setiap latihan yang kita berikan. Sementara itu, di perbatasan kerajaan Sitambago, dua prajurit penjaga dikejutkan dengan kedatangan ribuan pasukan kerajaan Silungkang. Kalian para prajurit penjaga perbatasan, kenapa kalian tiba-tiba datang ke istana? Ampun Baginda, kami melihat ribuan pasukan Silungkang dalam jumlah besar menuju kemari. Kalian yakin dengan apa yang kalian lihat? Kami tidak mungkin berbohong, Panglima. Pasukan Silungkang sepertinya bersiap menyerang kita. Apa yang dikhawatirkan Raja Sitambago menjadi kenyataan. Pasukan Silungkang dengan persenjataan lengkap kini sudah berhadap-hadapan dengan pasukan Sitambago. Pertempuran di perbatasan kerajaan itu pun tidak bisa dihindari lagi. Pasukan Silungkang yang unggul dalam jumlah dan persenjataan menyerbu pasukan Sitambago. Tanpa diduga oleh pasukan Silungkang, tiba-tiba ribuan anak panah menghujani mereka. Meskipun jatuh banyak korban, keunggulan jumlah prajurit membuat pasukan Silungkang terus merangsak maju menyerbu pasukan Sitambago. Pasukan Silungkang pun dibuat terkejut dengan kemampuan tempur pasukan Sitambago. Meskipun kalah jumlah dan persenjataan, pasukan Sitambago memiliki keunggulan dalam semangat mempertahankan negeri mereka. Di tengah-tengah pertempuran, Panglima Sitambago bertarung secara ksatria dengan Panglima Silungkang. Mereka bertarung dengan sengit dan sama-sama berhasil saling melukai. Pertarungan dua panglima kerajaan yang berlangsung sengit itu pun berakhir dengan mengenaskan
Keduanya sama-sama tewas setelah terluka sangat parah. Prajurit, kenapa Panglima Perang belum menghadap? Ampun Baginda, Panglima Perang gugur setelah bertarung dengan Panglima Silungkang. Namun Panglima Silungkang juga tewas dalam pertarungan tersebut. Sementara itu, di perkemahan pasukan Silungkang, Dasar bodoh. Bagaimana kalian bisa kewalahan menghadapi pasukan si Tambago yang jumlahnya tidak seberapa itu? Mereka itu hanya sekumpulan manusia yang tidak memiliki pengalaman tempur. Ditambah lagi Panglima Perang tewas. Sungguh aku sangat malu. Bagaimana Panglima Perang Kerajaan Silungkang yang masyhur bisa tewas dalam pertempuran menghadapi kerajaan kecil seperti si Tambago? Besok aku akan memimpin penyerangan secara langsung. Akan aku bumi hanguskan kerajaan si Tambago. keesokan harinya, pertempuran yang lebih dahsyat pun pecah. Kedua pasukan dipimpin langsung oleh raja mereka. Raja si Tambago pun turun langsung ke medan pertempuran. Bertempurlah dengan gagah berani. Ingat, jangan sampai anak cucu kalian menjadi bangsa jajahan. Begitu pula dengan Raja Silungkang. Dengan ambisi memiliki banyak tanah jajahan, Raja Silungkang mengerahkan semua pasukannya menyerbu si Tambago. Hancurkan mereka semua. Jangan kasih ampun. Ratakan kerajaan mereka dengan tanah. Pasukan si Tambago terdesak hingga ke alun-alun kerajaan. Namun mereka tidak patah semangat. Meskipun kalah jumlah, pasukan si Tambago dengan semangat mempertahankan negara berhasil membuat sebagian besar pasukan Silungkang tewas. Pasukan si Tambago menyadari sudah terdesak hingga ke gerbang istana. Tidak ada pilihan lain. Mereka harus bertempur mati-matian. Sedikit lagi, pasukan musuh sudah bisa mencapai jantung kerajaan. Sedangkan bagi Raja Silungkang, dia tidak peduli dengan ribuan prajuritnya yang tewas. Baginya, mencari kebesaran dengan cara menjajah kerajaan lain lebih penting daripada nyawa prajuritnya. Kedua raja yang memimpin pasukannya pun bertemu di tengah-tengah pertempuran. Mari kita selesaikan pertempuran ini dengan pertarungan secara kesatria dua orang raja. Apa kamu tidak merasa sedih dengan tewasnya ribuan prajuritmu? Aku juga sudah tidak sabar ingin membunuhmu. Setelah itu, seluruh rakyatmu akan kujadikan budak. Dan terjadilah pertarungan dua orang raja. Raja si Tambago bertarung demi keselamatan rakyatnya. Sedangkan Raja Silungkang bertarung demi ambisi menjajahnya. Pertarungan terjadi dengan sangat sengit dan sulit diketahui siapa pemenangnya. Tubuh dua orang raja itu pun penuh dengan luka-luka. Akhir dari pertarungan dua orang raja itu tidak berbeda dengan pertarungan dua panglimanya. Baik Raja si Tambago maupun Raja Silungkang tewas. Tubuh mereka yang sudah penuh dengan luka jatuh dari kuda. Pertempuran dua pasukan itu pun berhenti seiring kematian raja mereka. Pasukan Silungkang yang menderita kehilangan sebagian besar prajuritnya memilih mundur dan kembali ke negeri mereka. Tinggallah negeri si Tambago yang porak-poranda akibat perang. Rakyat si Tambago mencoba membangun kembali negeri mereka yang hancur. Bencana kelaparan pun datang akibat perang. Mereka membuka kembali lahan pertanian yang terbengkalai akibat perang. Kali ini, mereka membuka lahan pertanian lebih banyak daripada sebelumnya untuk mengatasi bencana kelaparan. Lahan pertanian yang paling banyak dibuka oleh rakyat si Tambago adalah sawah. Ribuan hektar sawah dibuka dan menghasilkan banyak padi untuk rakyat. Sejak itulah, negeri yang berada di wilayah Lunto itu dikenal dengan nama Sawah Lunto.